wabarakatuh. Saya Tracy Eni Lestari dengan NIM 1908840. Di sini saya akan menjelaskan mengenai definisi kenakalan remaja. Kenakalan remaja ialah suatu kejahatan atau kenakalan yang dilakukan oleh remaja atau anak muda yang merupakan gejala sakit secara sosial pada anak atau remaja yang disebabkan oleh suatu bentuk pengabaian sosial, sehingga mereka itu mengembangkan bentuk tingkah laku yang menyimpang. Sarwono mendefinisikan kenakalan remaja adalah tindakan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh remaja di mana tindakan tersebut dapat membuat seorang individu yang melakukannya masuk penjara. Nah, terdapat juga pendapat dari Helmi dan Ramdhani yang menyebutkan bahwa kenakalan remaja yaitu suatu tindakan anak muda yang dapat merusak dan mengganggu baik terhadap diri sendiri maupun orang lain. Di sini juga terdapat pendapat dari Jensen yang menyatakan bahwa kenakalan yang dilakukan oleh usia remaja merupakan perilaku menyimpang dan bukan tindak kejahatan, karena yang dilanggar adalah status-status dalam lingkungan keluarga dan sekolah yang memang tidak diatur oleh hukum secara terinci. Jadi dapat kita simpulkan bahwa kenakalan remaja ialah suatu perbuatan, kejahatan, atau pelanggaran yang dilakukan oleh anak remaja yang bersifat melawan hukum, antisosial, antisusila, dan menyalahi norma-norma agama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Frida Amalia dengan NIM 1903985. Di sini saya akan menjelaskan mengenai ruang lingkup kenakalan remaja. Walikito memberikan batasan atau ruang lingkup mengenai kenakalan remaja, yaitu sebagai perbuatan yang melanggar hukum yang dilakukan anak, khususnya pada kalangan remaja. Kenakalan remaja merupakan tingkah laku yang melampaui batas toleransi orang lain atau lingkungan sekitar, serta suatu tindakan yang dapat melanggar norma-norma dan hukum. Secara sosial, kenakalan remaja ini dapat disebabkan oleh suatu bentuk pengabaian sosial sehingga remaja ini dapat mengembangkan bentuk perilaku yang menyimpang. Kenakalan remaja tersebut meliputi perbuatan-perbuatan yang sering menimbulkan keresahan di lingkungan masyarakat, sekolah, maupun keluarga. Contoh sangat simpel dalam hal ini antara lain pencurian oleh remaja, perkelahian di kalangan peserta didik yang kerap kali berkembang menjadi perkelahian antar sekolah, mengganggu wanita di jalan yang pelakunya anak remaja, sikap anak yang memusuhi orang tua, sanak saudara, atau perbuatan-perbuatan lain yang tercela seperti menghisap ganja, mengedarkan pornografi, dan curhat-curhat tembok pagar yang tidak pada tempatnya. Perkenalkan, nama saya Amalia Silmi Hunafa dengan NIM 1902209. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya tadi dan akan menjelaskan mengenai teori-teori kenakalan remaja. Nah, menurut Kartini Kartono, teori kenakalan remaja itu terbagi menjadi 4. Yang pertama ada teori biologis. Nah, teori biologis ini memandang bahwa kenakalan remaja disebabkan oleh faktor fisiologis atau siklus jasmania seseorang. Nah, siklus jasmania seseorang itu dapat disebabkan oleh beberapa faktor. Yang pertama, melalui gen atau plasma pembawa sifat dari keturunan. Yang kedua, melalui pewarisan tipe-tipe kecenderungan yang luar biasa. Yang ketiga, melalui pewarisan kelemahan konstitusional. Yang kedua, ada teori psikogenesis. Nah, teori ini memandang bahwa kenakalan remaja itu disebabkan oleh psikologis atau isi kejiwaan seseorang. Nah, faktor-faktornya itu yang pertama ada inteligensi, ciri-ciri kepribadian, motivasi, sifat-sifat yang salah, fantasi, rasionalisasi, internalisasi diri yang keliru, konflik batin, emosi yang kontroversial, kecenderungan psikopatologis, dan lain-lain. Yang ketiga, ada teori sosiogenesis. Nah, para sosiolog itu memandang bahwa kenakalan remaja itu murni karena adanya sifat dari sosiologis
atau sosiopsikologi seseorang. Faktor-faktornya itu dapat terjadi karena adanya pengaruh sosial, struktur sosial yang deviatif, tekanan kelompok peranan sosial, atau internalisasi simbolik yang keliru. Yang keempat, ada teori subkultural delinkuensi. Nah, teori ini memandang bahwa kenakalan remaja itu ialah sifat-sifat suatu struktur sosial. Nah, dengan pola budaya yang khas dari baik lingkungan famili, lingkungan tetangga, atau masyarakat yang didiami oleh remaja tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Zarfan Agustian dengan NIM 1903097. Saya di sini akan menjelaskan tentang tokoh-tokoh mengenai kenakalan remaja. Yang pertama itu ada Skinner. Menurut Skinner, hubungan antara stimulus dan respon yang terjadi melalui interaksi dengan lingkungannya akan menimbulkan perubahan tingkah laku. Stimulus yang diterima seseorang akan saling berinteraksi, dan interaksi antar stimulus akan mempengaruhi respon yang dihasilkan. Respon yang diberikan memiliki konsekuensi yang mempengaruhi munculnya perilaku. Oleh karena itu, dalam memahami tingkah laku seseorang secara benar harus memahami hubungan antara stimulus yang satu dengan yang lainnya, serta memahami konsep yang mungkin dimunculkan dari berbagai konsekuensi yang mungkin timbul akibat respon tersebut. Untuk mereduksi kenakalan remaja, menurut teori behaviorisme, adalah dengan memberi stimulus yang positif terhadap remaja, serta adanya sanksi yang tegas terhadap segala bentuk kenakalan, agar tidak terjadi penguatan perilaku kenakalan remaja. Nah, stimulus yang positif dapat berupa lingkungan yang islami atau religius, pola asuh keluarga yang baik, dan lingkungan sosial yang baik. Penguatan tindakan diberikan melalui apresiasi positif dan hadiah untuk perilaku yang terpuji. Yang kedua ada Albert Bandura. Grand teori yang kedua yang relevan dengan kasus kenakalan remaja adalah teori yang dikemukakan oleh Albert Bandura. Menurut Bandura, lingkungan memang membentuk perilaku dan perilaku membentuk lingkungan. Oleh Bandura, konsep ini disebut determinisme resiprokal. Determinisme resiprokal menurut Bandura dapat diartikan sebagai hubungan timbal balik antara tiga komponen yang tidak bisa dipahami secara terpisah-terpisah. Ketiga komponen itu adalah person, environment, dan behavior. Seseorang akan mempelajari kode moral atau moral code dari model. Kode moral ini menentukan perilaku mana yang boleh dilakukan dan perilaku mana yang akan mendapatkan sanksi bila dilakukan dan perilaku mana yang tidak. Apabila seseorang melanggar kode moral, orang tersebut akan mengalami self-contempt, yaitu menyalahkan atau jijik pada diri sendiri, yang merupakan pengalaman yang tidak menyenangkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farul Agani dengan NIM 1901085. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai sumber hukum kenakalan remaja di Indonesia. Nah, kenakalan remaja ini merupakan perilaku yang menyimpang, dan perilaku yang menyimpang dapat merusak sistem sosial. Kenakalan remaja ini sering dijumpai di masyarakat, maka dari itu pemerintah mengeluarkan kebijakan bagi pelanggar hukum yang akan menjerat pelaku, dalam hal ini remaja, apabila ia melakukan pelanggaran terhadap peraturan berikut ini. Yang pertama itu penyalahgunaan narkoba yang diatur dalam pasal 127 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkoba. Kemudian seks bebas itu tidak diatur secara eksplisit dalam KUHP, tetapi tindakan pidana tersebut dapat dijerat dengan pasal 281 KUHP yang mengatur pelanggaran kesusilaan di depan umum. Yang ketiga, tindak pidana perkosaan diatur dalam pasal 285 KUHP. Yang keempat, pornografi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang pornografi. Dalam pasal 1 angka 1 Undang-Undang ini, yang mana melalui berbagai bentuk media komunikasi dan atau pertunjukan di muka umum yang membuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat. Kemudian yang kelima itu perkelahian atau penyerbuan, tindak pidana yang diatur dalam pasal 358 KUHP. Yang keenam adalah penganiayaan secara umum. Tindak penganiayaan ini diatur dalam KUHP
tersebut terdiri dari 35 penganiayaan, yang dalam kelompoknya itu ada penganiayaan ringan, ada penganiayaan berencana, ada penganiayaan berat, dan ada penganiayaan berat berencana. Yang ketujuh adalah pencurian. Mengenai tindak pidana pencurian ini biasa diatur dalam pasal 362 KUHP. Dan yang terakhir adalah kejahatan melahirkan perempuan. Jenis tindak pidana ini diatur dalam pasal 332 KUHP. Sebagai contoh yakni ayat 2 yang berbunyi paling lama 9 tahun. Barang siapa membawa pergi seorang wanita dengan tipu muslihat, kekerasan, atau ancaman kekerasan terhadap maksud untuk memastikan penguasaannya terhadap wanita itu baik dalam maupun di luar perkawinan. Nah, jadi kejahatan yang ditimbulkan oleh akibat kenakalan remaja ini dapat dikenakan hukuman pidana, namun berbeda dengan hukuman pidana untuk orang dewasa. Nah, seorang anak yang melakukan kejahatan akan mendapatkan perlindungan khusus yang tidak diberikan kepada pelaku tindak pidana dewasa. Hal ini diatur dalam pasal 24 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dasar hukum tersebut juga mengatur bagi anak atau remaja yang melakukan kejahatan karena kenakalan remaja akan dikenakan hukuman pidana pokok dan tambahan. Perlu diingat juga ya, ada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 itu menyatakan bahwa sanksi terhadap anak itu ditentukan berdasarkan umur. Apabila anak itu masih berumur 8-12 tahun, maka hanya dapat dikenakan tindakan seperti dikembalikan kepada orang tuanya, wali, organisasi, atau dikembalikan kepada negara. Sedangkan anak yang berusia di atas 12 tahun sampai 18 tahun itu bisa dijatuhkan pidana. Seperti itu. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Pratama Belia dengan NIM 1909140. Di sini saya akan memaparkan mengenai data kenakalan remaja di Indonesia berdasarkan Badan Pusat Statistika. Menurut Badan Pusat Statistika 2015, jumlah penduduk di Indonesia sebanyak 254,9 juta jiwa, diantaranya laki-laki sebanyak 128,1 juta jiwa, dan perempuan sebanyak 126,8 juta jiwa. Data menunjukkan adanya peningkatan kenakalan remaja dari tahun ke tahun yang diambil dari Badan Pusat Statistika. Tren menunjukkan kenakalan remaja dan kriminalitas remaja mulai dari kekerasan fisik dan kekerasan psikis menunjukkan angka peningkatan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2007 tercatat 3.145 remaja usia di bawah 18 tahun menjadi pelaku kenakalan dan tindak kriminal. Tahun 2008 dan 2009 meningkat menjadi 3.280 hingga 4.123 remaja. Pada tahun 2013, angka kenakalan remaja di Indonesia mencapai 6.325 kasus dan 147 kasus tawuran antar pelajar. Sedangkan pada tahun 2014 jumlahnya mencapai 7.007 kasus dan 255 kasus tawuran antar pelajar, dan pada tahun 2015 mencapai 7.762 kasus. Artinya dari tahun ke tahun 2013 sampai 2014 mencapai mengalami kenaikan sebesar 10,7%. Kasus tersebut terdiri dari berbagai kasus kenakalan remaja, diantaranya pencurian, pembunuhan, pergaulan bebas, dan narkoba yang banyak dilakukan oleh anak pelajar. Dari data tersebut kita dapat mengetahui pertumbuhan jumlah kenakalan remaja yang terjadi setiap tahunnya. Baik, selanjutnya saya Tasya Aulia Agasa akan memberikan contoh kasus posisi terkait dengan kenakalan remaja. Beberapa orang yang hampir semuanya berisi siswa telah melakukan aksi vandalisme di beberapa titik di kota Tangerang, yaitu tepatnya pada bulan April 2020. Dari hasil pemeriksaan yang telah diberitakan di berbagai media, menyebutkan bahwa aksi ini dilakukan untuk menciptakan kerusuhan dan penjarahan agar masyarakat ikut berpartisipasi. Kemudian polisi menyebut kelompok ini sebagai kelompok anarko-sindikalisme. Vandalisme tersebut direncanakan tak hanya di kota DKI Jakarta saja, namun di beberapa kota lainnya yang ada di Pulau Jawa. Tulisan dibuat menggunakan cat pilox dengan kata-kata seperti kill the rich people, sudah krisis saatnya membakar, mau mati konyol atau melawan, dan sebagainya. Kemudian dalam rencana mereka, sebelum akhirnya terungkap oleh polisi bahwa akan melakukan aksi vandalisme secara bersama-sama di beberapa kota pada 18 April 2020.
Namun pada tanggal 10 April 2020, aparat Reskrim Polres Tangerang Kota berhasil menangkap kelompok anggota vandalisme yang tadi disebutkan di Kota Tangerang, sehingga akhirnya rencana mereka tersebut dapat terungkap. Sementara penyebab dari aksi tersebut yaitu mereka tidak puas dengan kebijakan-kebijakan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah, dan mereka memanfaatkan kondisi saat ini yang tengah pandemi untuk membuat masyarakat semakin resah dan ikut terpancing emosi sehingga ikut dalam kerusuhan tersebut. Demikian kasus posisi yang kami berikan terkait dengan kenakalan remaja. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Hai, halo, perkenalkan nama saya Anissa Fadila dengan NIM 1900339. Saya merupakan salah satu anggota dari kelompok 3 mata kuliah Kriminologi kelas PKN 2019B yang pada kesempatan kali ini akan membahas subbab mengenai hubungan, tema, dan kasus yang kami angkat dengan teori kriminologi, teori sosial, dan teori hukum. Selama beberapa tahun terakhir, kemunculan gerakan anarko-sindikalis di berbagai media meningkat secara signifikan, terutama menjelang dan pasca peringatan Hari Buruh Internasional atau May Day. Pemberitaan tersebut tak lepas dari atribut hitam-hitam yang kerap dimaknai secara sembrono sebagai lambang universal gerakan ini, penangkapan dan represivitas aparat, serta tindakan anarkis yang diduga dilakukan. Anarko-sindikalis di mata negara telah menjadi ancaman keamanan yang baru, ancaman bagi generasi muda, apalagi mereka turut beraksi dalam situasi pandemi seperti saat ini. Rasa-rasanya, remaja pada masa kontemporer membutuhkan kontrol yang lebih terhadap perilakunya. Menurut Tangney, kontrol diri merupakan kemampuan individu untuk menentukan perilakunya berdasarkan standar atau patokan tertentu seperti moral, nilai, maupun aturan yang berlaku pada masyarakat. Hal ini bertujuan agar mengarah pada perilaku yang positif. Kontrol diri dibutuhkan ketika individu dihadapkan dengan peristiwa atau suatu hal yang mengharuskan individu memunculkan perilaku baru dan mempelajarinya dengan baik. Maka dapat dikatakan kontrol diri memiliki peranan penting dalam proses kehidupan, termasuk proses adaptasi individu pada situasi tertentu. Akhir ini di beberapa media massa sering kita membaca tentang perbuatan kriminalitas yang dilakukan oleh remaja terjadi di negeri yang kita cintai ini. Contohnya adalah bergabungnya sekelompok remaja pada kelompok anarko-sindikalis. Kerusakan moral sudah merebak di seluruh lapisan masyarakat, mulai dari anak-anak hingga sampai orang dewasa, termasuk pada generasi muda para penerus bangsa yang sampai pada tahap remaja. Pada dasarnya, kelompok anarkis ini memiliki paham anarkisme. Bila merujuk pada konsepnya, anarkisme merupakan pola organisasi hidup yang secara kolektif berorientasi pada kepemilikan alat produksi yang dikuasai dan dikelola masyarakat secara bersama-sama. Anarkisme meyakini kebebasan hanya bisa dapat dicapai dengan kekuatan dan usaha sendiri, bukan dengan bantuan suatu otoritas seperti negara ataupun yang lainnya. Social revolution could neither be made nor brought to its full development as by the spontaneous and continued action of the mass, the groups and association of the people. Dalam masa pandemi seperti saat ini, masyarakat digemparkan dengan sejumlah unggahan seperti gambar dan tulisan yang bernada ajakan tindakan anarkistis oleh kelompok anarko-sindikalis. Kelompok ini berniat untuk memanfaatkan situasi masyarakat yang resah di tengah corona dengan menyebarkan provokasi demi membuat keonaran dengan ajakan membakar ataupun menjarah. Kriminolog Andrianus Meliala mengatakan vandalisme dengan bernada ajakan untuk melakukan aksi anarkistis merupakan awalan atau semacam testing the water untuk memancing eskalasi yang lebih tinggi. Andrianus menilai provokasi yang dilakukan anarko pastinya memiliki tujuan tertentu berupa tujuan politik, seperti sejarah sudah mencatat banyak dinamika dan pergolakan politik yang diawali dari tindakan anarki. Melihat realitas ini sebenarnya memiliki relevansi erat dengan teori kelas yang dicetuskan oleh Karl Marx. Menurut Marx, manusia sendiri dapat mengubah nasibnya. Kekuasaan-kekuasaan yang merintangi kebebasan dan kebahagiaan manusia hanya dapat didobrak dengan suatu revolusi radikal, revolusi proletariat yang mengambil alih kekuasaan yang dicuri, diasingkan dari mereka. Revolusi ini menurut Marx bersifat anarkistis tetapi dialektis. Revolusi seperti ini tidak akan merusak salah satu dari kedua kutub masyarakat, yakni proletariat kontra kapital, melainkan menghasilkan suatu integrasi di antara keduanya. Tujuan revolusi adalah terbentuknya masyarakat tanpa pembedaan kelas-kelas, penuh kebebasan dan kemanusiaan dalam arti penuh. Inilah yang diinginkan oleh remaja-remaja dalam kelompok anarko.
Kemudian, jika kita berbicara perihal teori kelas sebagai sebuah teori sosial yang menjadi latar belakang dari kasus anarkosindikalisme, teori kriminologi yang turut melatar belakangnya merupakan perihal teori kontrol sosial. Hal ini terjadi dikarenakan adanya penyimpangan antar individu atau lembaga masyarakat yang memiliki sumbangsi dalam menentukan perilaku seseorang. Setiap orang berpotensi menjadi penjahat, tetapi kebanyakan orang dikendalikan oleh ikatan masyarakat, yang mana ketika ikatan tersebut lemah akan terjadi kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh individu maupun sekelompok orang. Dalam perspektif hukum, tindakan anarkis dan vandalisme yang dilakukan oleh kelompok anarko merupakan penyimpangan dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 28 yang berbunyi kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang. Lebih lanjut, kemerdekaan berpendapat di muka umum tersebut diatur ke dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum. Demo yang dimaksud diasumsikan sebagai unjuk rasa atau demonstrasi yang merupakan kegiatan yang dilakukan oleh seorang atau lebih untuk mengeluarkan pikiran dengan lisan, tulisan, dan sebagainya secara demonstratif di muka umum. Kemudian pada pasal 23 huruf E Peraturan Kepala Kepolisian Nomor 7 Tahun 2012 tentang tata cara penyelenggaraan pelayanan, pengamanan, dan penanganan perkara penyampaian pendapat di muka umum dinyatakan bahwasanya kegiatan penyampaian pendapat di muka umum dinyatakan sebagai bentuk pelanggaran apabila berlangsung anarkis yang disertai dengan tindak pidana atau kejahatan terhadap ketertiban umum, kejahatan yang membahayakan keamanan bagi orang atau barang, dan kejahatan terhadap penguasa umum. Sedangkan anarkis yang dimaksud adalah tindakan yang dilakukan dengan sengaja atau terang-terangan oleh seseorang atau sekelompok orang yang bertentangan dengan norma hukum yang mengakibatkan kekacauan, membahayakan keamanan umum, mengancam keselamatan barang dan atau jiwa, kerusakan fasilitas umum, serta mengambil hak milik orang lain. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya yang lain. Saya, Emma Suryanti, dengan NIM 1901693 akan menjelaskan tentang implementasi secara yuridis terhadap kasus posisi kelompok vandalisme. Vandalisme merupakan tindakan atau perilaku yang merugikan, merusak berbagai objek lingkungan fisik dan lingkungan buatan, baik milik pribadi maupun fasilitas milik umum. Aksi ini juga mengganggu keindahan dan terkadang juga merusak beberapa fasilitas yang telah disediakan pemerintah pada wilayah itu di ruang publik. Aksi ini kerap terjadi di kota-kota besar yang memiliki angka dengan pertumbuhan remaja lebih tinggi dikarenakan aksi vandalisme ini lebih banyak atau mayoritasnya dilakukan oleh para remaja. Vandalisme sendiri diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang tertuang dalam pasal 489 ayat 1 yang berbunyi, kenakalan terhadap orang atau barang yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian, atau kesusahan diancam dengan pidana paling banyak Rp225. Kemudian diatur juga dalam Peraturan Daerah atau Perda Kota Tangerang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Ketertiban Umum, Pasal 7 ayat 1 huruf I yang berbunyi, setiap orang dan atau badan dilarang mencoret atau menggambar pada dinding bangunan pemerintah, bangunan milik orang lain, swasta, tempat ibadah, pasar, jalan raya, dan pagar. Dalam penanganan kasus vandalisme yang terjadi di ruang publik Kota Tangerang dilakukan oleh aparat Reskrim Polres Tangerang Kota bersama anggota Ditreskrimum Polda Metro Jaya. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 14 ayat 1 huruf C, D, dan E yang berbunyi, C. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat, serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan. D. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional. E. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum. Atas perbuatannya ini, para pelaku diancam pasal 14 dan atau pasal 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana dan atau pasal 160 KUHP dan terancam 10 tahun penjara. Pasal 14 ayat 1 berbunyi, barang siapa dengan menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong dengan sengaja menerbitkan keonaran di kalangan rakyat dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya 10 tahun. Pasal 15
Barang siapa menyiarkan kabar yang tidak pasti atau kabar yang berlebihan atau yang tidak lengkap, sedangkan ia mengerti setidak-tidaknya patut dalam menduga bahwa kabar demikian akan atau mudah dapat menerbitkan keonaran di kalangan rakyat, dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya 2 tahun. Kemudian dalam pasal 160 KUH Pidana bahwa barang siapa di muka umum dengan lisan atau tulisan menghasut supaya melakukan perbuatan pidana, melakukan kekerasan terhadap penguasa umum atau tidak menuruti baik ketentuan undang-undang maupun perintah jabatan yang diberikan berdasarkan ketentuan undang-undang, diancam dengan pidana penjara paling lama 6 tahun atau pidana denda paling banyak Rp4.500. Sekian yang dapat saya sampaikan. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, perkenalkan nama saya Rana Napriani dengan NIM 1909919. Di sini saya akan menjelaskan mengenai dampak juga upaya penanggulangan dari aksi vandalisme kenakalan remaja. Nah, menurut Elnandi ada 4 dampak buruk yang ditimbulkan dari aksi vandalisme. Yang pertama ada perusakan lingkungan. Nah, bisa dilihat dari definisi vandalisme sendiri bahwasanya vandalisme ini adalah tindakan perusakan terhadap segala sesuatu yang indah atau terpuji. Yang kedua dapat mengganggu ketertiban. Jadi tidak hanya merusak lingkungan, aksi vandalisme ini dapat mengganggu ketertiban karena pada dasarnya remaja yang melakukan aksi vandalisme ini akan melanggar tata tertib yang ada, sehingga dengan melanggarnya itu mereka melakukan aksi vandalisme ini. Yang ketiga, mengganggu kenyamanan orang lain. Jadi dari aksi vandalisme ini akan mengganggu kenyamanan dan keindahan dari sudut pandang orang lain, seperti misalnya perusakan terhadap tembok di muka umum. Nah, ketika terjadi perusakan itu, orang lain melihatnya akan berbeda-beda dan tidak enak dilihat. Kemudian menghilangkan keindahan serta dampak pada lingkungan sosial yang dapat menularkan kebiasaan perilaku vandalisme kepada orang lain. Selain menghilangkan keindahan juga, aksi vandalisme ini dapat menular kepada orang lain karena ketika sudah terjadi perusakan umum di suatu tempat, maka orang lain juga akan berpikiran bahwasanya wah, tembok ini sudah rusak. Jadi tidak ada salahnya jika saya juga melakukan hal yang sama. Nah, kemudian dari dampak-dampak tersebut maka ada upaya penanggulangannya. Yang pertama ada layanan informasi, di mana layanan informasi ini bertujuan untuk memberikan pemahaman dan juga pengetahuan kepada pelaku mengenai berbagai hal yang diperlukan selama proses belajar dan pembelajaran di sekolah contohnya. Jadi layanan informasi ini contohnya guru BK memberikan informasi-informasi terkait buruknya dari tindakan vandalisme ini. Kemudian ada tindakan kuratif. Tindakan kuratif ini bertujuan untuk memberikan penyadaran akan kesalahan-kesalahan yang telah dilakukan serta mampu memperbaiki kehidupannya. Jadi dengan tindakan kuratif ini akan disadarkan remaja-remaja tersebut bahwa hal yang dilakukannya itu salah. Kemudian ada tindakan represif. Tindakan represif ini bertujuan untuk memberikan sanksi atas tindakan yang dilakukan oleh pelaku pelanggaran yang dilakukan secara berkali-kali, sehingga perlu adanya tindak lanjut dari pihak kepolisian atau dari pihak yang berwajib agar pelanggaran tidak terjadi kembali atau dapat dihentikan. Kemudian yang keempat atau yang terakhir, upaya penanggulangan yang terakhir ada tindakan preventif, di mana tindakan preventif ini misalnya dari lingkungan sekolah atau dari lingkungan kampus yang memberikan pembekalan tentang kepribadian dan tata krama kehidupan bermasyarakat yang baik. Nah, itulah dampak juga upaya penanggulangan yang dapat saya jelaskan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.